Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya mengenai tematik. Masih di tema 7, kali ini kita masuk ke muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Siapkan dirimu, semuanya sehat? Alhamdulillah. Mari kita simak penjelasan Pak Guru tentang muatan PPKN hari ini. Siapkan bukumu dan jangan lupa siapkan semangatmu. Masih dengan Pak Joko? Nah, kita mulai pelajaran ini dan simak baik-baik yang Pak Joko sampaikan. Catat hal-hal penting yang perlu kamu catat. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku yang tinggal tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mereka mempunyai bahasa mereka sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, mari kita baca bacaan berikut ini. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitarmu, tempat tinggalmu, atau di kelasmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa yang berbeda? Mungkin dari daerah lain ya. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Cermati ya, ada di buku paketmu. Coba perhatikan tabel bahasa daerah di Indonesia berikut ini. Kamu cermati. Sumatera itu memiliki banyak sekali bahasa daerah. Ada bahasa Aceh, Bangka, Batak, Alos, dan lain sebagainya. Nah, di tempat kita saja di Pulau Jawa itu ada bahasa Baduy, bahasa Betawi, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi. Nah, berikut ada satu contoh, yaitu bahasa daerah dari Provinsi Jawa Barat. Bahasa yang digunakan masyarakatnya adalah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Perbedaannya seperti ini contohnya anak-anak. Bahasa Sundanya adalah tuang. Tuang itu dalam bahasa Jawa artinya mangan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu artinya makan. Kamu bisa mencari contoh lain dari internet atau buku lain, kata-kata yang berbeda dari bahasa Sunda dan bahasa Jawa serta bahasa Indonesia. Coba kamu cari, 5 saja ya anak-anak. Anak-anak, mari kita lanjutkan untuk mempelajari bahasa daerah kita. Mari kita baca bacaan dari halaman 30 buku paketmu mengenai bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Wah, judul yang menarik ini. Mari kita baca secara keseluruhan. Disimak baik-baik. Posisi pertama, negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan atau hilangnya suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih.
Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dan dari kehidupan bangsa kita. Bagaimana cara kita melestarikan bahasa daerah? Nah, mari kita simak bagaimana caranya. Yang pertama, gunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari. Yang kedua, kenalkan bahasa daerah pada generasi muda sejak dini. Yang ketiga, jadikan bahasa daerah menjadi pelajaran di sekolah di setiap jenjang pendidikan, baik dari SD, SMP, maupun SMA. Yang keempat, menanamkan sikap untuk tidak malu menggunakan bahasa daerah sendiri pada generasi muda. Itulah beberapa cara untuk melestarikan bahasa daerah anak-anak. Nah, perlu kalian cermati. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu anak-anak. Nanti kita pelajari untuk pelajaran berikutnya. Nah, cukup ini yang Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat belajar, banyak membaca, dan jangan lupa jaga kesehatan, serta patuhi bimbingan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.